السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai kalimat la yutrakul aslu bil ihtimal. Hukum asal tidak boleh ditinggalkan. Hukum asal tidak boleh ditinggalkan hanya gara-gara kemungkinan, hanya faktor kemungkinan. Maka kita harus berpegang dengan hukum asal. Hukum asal wanita yang belum menikah, wanita yang belum pernah menikah, itu perawan apa tidak? Tentu perawan, hukum asalnya, ya kan? Maka harus kita pegangi. Ketika kita bertanya kepada seseorang wanita, mungkin mau kita jadikan istri, Anda sudah pernah menikah apa belum? Dijawab belum, maka wajib kita pastikan, wajib kita hukumi dia perawan atau gadis. Tidak boleh hanya karena kemungkinan ya. Karena melihat begini-begini kemungkinan dia tidak pernah berzina, tidak boleh. Tidak boleh. Begitu pula laki-laki yang belum pernah menikah, maka harus diyakini, harus dipastikan bahwa dia perjaka. Ya. Mengatakan dia pernah berzina tidak boleh. Hanya dengan kemungkinan. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ketika nazar menanyakan hal itu, tidak boleh. Tidak boleh. Di samping itu aib. Dalam nazar boleh menanyakan aib calon pasangannya. Aib apa? Cacat apa? Cacat fisik. Gitu. Cacat fisik boleh ditanyakan. Apakah tidak punya penyakit berbahaya? Apakah jarinya utuh 10? Apakah kakinya tidak panjang sebelah misalnya? Boleh. Adapun mengatakan apakah pernah minum khamr, apakah pernah berzina, tidak boleh. Hanya berdasarkan kemungkinan. Karena sekolahnya di SMA umum, karena nggak pakai jilbab, karena pergaulannya bebas, maka kita menduga dia telah berzina. Tidak boleh. Tidak boleh. Menanyakan tidak boleh. Nah, termasuk yang sedang kita bahas ini apa? Yang sedang kita bahas dari kemarin apa? Air. Aslul ma' toharatu. Hukum asal air adalah suci. Ketika di depan kita ada air, entah di ember, entah di gayung, entah dimanapun, maka wajib kita pastikan, kita yakini bahwa air tersebut suci.
mengatakan mungkin air ini pernah kejatuhan anu, mungkin air ini dari anu, mungkin tidak boleh. Kecuali jelas ada satu di antara tiga: bau, rasa, warna. Maksudnya bau itu bau kencing, bau najis, rasa najis, warna najis. Bukan warna coklat, bukan warna kuning, bukan bau belerang, bukan bau sangit, bukan. Maksudnya bau najis, warna najis. Maka keliru sebagian saudara kita yang mengatakan air berbau itu tidak bisa mensucikan. Ucapan ini keliru. Baunya bau apa dulu? Bau najis, iya, berarti air tersebut najis. Adapun bau sangit, bau ini, bau itu, tidak. Nah, di sini iblis menipu kaum muslimin dengan hal-hal seperti itu. Kemarin sudah dibahas oleh beliau. Kemudian wa minhum man yulabbisu alaihi bi kathrati istimalil ma'. Di antara mereka ada yang ditipu oleh iblis dengan menggunakan air ketika wudu, ketika mandi junub dengan sebanyak-banyaknya. Ini tidak disukai. Adapun tidak wudu, tidak mandi junub, sekedar senang-senang berendam, ya terserah, kan bukan ibadah. Yang tercela itu justru ibadah. Nah, inilah dalil. Tidak dengan rokyu. Kalau rokyu kan wudu, mandi pakai air kebanyakan nggak boleh, apalagi cuma senang-senang, nggak bisa, tidak bisa seperti. Kalau memang senang-senang berenang dan seterusnya, nggak masalah. Berendam tentu menghabiskan air banyak sekali. Habis berendam, dibatapkan, dibuang airnya berapa puluh liter itu, nggak masalah, kan itu bukan ibadah makdoh. Yang tercela justru ibadah makdoh, memakai air yang terlalu banyak. Memutar keran dengan terlalu besar, lalu dia berwudu, ini tercela. Sedikit. Kalau antum ke Mekah, Madinah, masih ingat barangkali ya, buka kerannya itu kecil, bukan bakhil, karena di sana faham sunnah. Wudu itu air sedikit. Bahkan yang paham dan mengamalkan sunnah, bentar-bentar dimatikan kerannya. Ketika menggosok-gosok wajah, menggosok-gosok tangan, matikan dulu kerannya. Nanti mengambil lagi, diambil lagi. Sunnah. Bukan irit, bukan bakhil. Air banyak dan sanggup membeli. Kas masjid banyak, tidak. Dia betul-betul karena sunnah, karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa dzalika yajma'u arba'ata asya' makruhatan. Dengan memakai air yang banyak itu terkumpul 4 keburukan. Kalau antum memakai air terlalu banyak, buka keran terlalu gede, nggak dimatikan ketika menggosok kaki, tangan, wajah, maka terkumpul 4 keburukan. Yang pertama, al-israfa, bukan israfu, karena ini mengikuti makruhatan ya. Asya kan badal dari asya. Asya arba'ata asya, arba'ah ini maf'ul bi. Al-israfa fil ma',
Tadi israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Israf, berlebih-lebihan. Tidak baik nama israf ini. Nah, artinya berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan pasti tidak baik. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, bahkan Nabi menyatakan tiap tahun haul, ini tiap bulan, kan berlebihan, tidak benar. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Maka umat Islam ini disebut umatan wasata, yang pertengahan, tengah-tengah antara Yahudi yang berilmu tanpa amal dan Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka kaum muslimin mencari ilmu untuk diamalkan. Bagaimana sedekah? Lihat kemampuan dia. Kalau uangnya triliunan, sedekahnya miliaran, ya nggak masalah. Gitu ya. Kalau sampai memudaratkan dirinya, ini bermasalah. Apalagi sampai memudaratkan dirinya hanya gara-gara malu gengsi. Kalau mengadakan resepsi kok tidak mewah, maka ngutang sana ngutang sini, ini sangat dibenci dalam Islam. Yang kedua, wa tadyi'al umri al-qayyim fima laysa biwajibin wala mandubin, menyia-nyiakan umur untuk sesuatu yang tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Kalau wajib, ya sunnah barangkali ya. Ini wajib tidak, sunnah tidak, waktu habis karena memakai air yang banyak. Jangan kita menghabiskan umur kita, waktu kita untuk sesuatu yang tidak wajib, tidak sunnah, tidak mandub, mustahab. Kalau wajib, ya pasti ya. Hilang waktu kita untuk bisnis, hilang waktu kita untuk rapat proyek besar, hilang waktu kita untuk buka cabang. Kenapa? Karena menunaikan kewajiban. Salat berjamaah di awal waktu misalnya, pergi haji misalnya, ini kan kewajiban. Pergi haji kan bisa sebulan, 40 hari. Terbengkalai bisnis kita, terbengkalai urusan kita, enggak masalah, ini kan wajib. Nah, untuk sesuatu yang tidak wajib, untuk sesuatu yang tidak mandub, maka jangan habiskan waktu kita. Yang ketiga, wa ta'ati 'ala syariah, menyelisihi syariat. Ini buruk sekali, menyelisihi syariat. Idz lam yaqna' bima qana'at bihi min isti'malil ma'il qalil, yaitu dia tidak merasa puas apa yang ditetapkan oleh syariat. Syariat mengatakan satu mud. Sahabat yang mengatakan
kami dan Rasul cukup dengan satu move, ya, satu ini, dua genggaman tangan, dua tangan menggenggam. Kemudian ada seorang tabi'in yang mengatakan, aku tidak cukup. Oh, marah sahabat, bagaimana engkau tidak cukup, di mana Rasul manusia termulia cukup? Harus dicukupkan. Tidak mungkin kalau dengan air yang menggerucuk, kerannya terlalu besar, tentu kecil, atau diambil sedikit, atau dikucurkan. Ini sunnah. Tidak boleh kita, saya nggak cukup, saya nggak bisa. Tidak boleh. Saya nggak cukup kalau segitu. Tidak boleh. Rasul aja cukup. Sebuah kesalahan, bahkan kesalahan besar, ketika kita tidak puas apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Rasul dan para sahabat puas, cukup, maka kita harus merasa cukup, wajib dicukup-cukupin istilahnya. Ya, seperti ya, ayat-ayat tentang sifat Allah, Rasul dan para sahabat itu puas, diam bukan puas. Ketika keterangan itu cuman berbunyi, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, keterangannya cuma seperti itu, untuk memberikan siapa yang sedang minta, untuk mengampuni siapa yang sedang minta ampun. Kan keterangannya cuma segitu. Nah, Rasul dan para sahabat puas, sudah diam, gitu. Diterima. Oh, muncul orang-orang yang tidak puas dengan kalimat itu, maka dikorek, dibahas. Maksud turun itu yang turun apanya, terus sepertiga malam itu maksudnya apa, dikorek. Itulah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat, puas. Memang begitu kalimatnya, sudah, nggak usah dikorek-korek. Rasul dan para sahabat puas, kita harus merasa puas, cukup, jangan dikorek-korek. Kecuali kalau para sahabat tidak puas, boleh kita ikut tidak puas, ikut nanya. Apa misalnya? Hari-hari Dajjal, hari-hari Dajjal, hari-hari di mana Dajjal muncul nanti, hari itu tidak normal. Ada hari di mana satu hari itu sebetulnya satu tahun. Gitu. Ada hari di mana hari itu sebetulnya 1 bulan. Ada hari di mana sebetulnya satu hari itu 1 pekan. Ada hari-hari seperti biasa. Nah, bertanya sahabat, bahkan sahabat wanita ini, ya Rasul, di hari yang seperti 1 tahun itu, 1 tahun itu, tapi 1 hari gitu. Artinya dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi berikutnya itu satu tahun. 1 tahun. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya kira-kira 6 bulan. Gitu. Dari matahari terbit sampai zuhur, ya kira-kira mungkin 3 bulan. Nah, pertanyaan salah satu istri Nabi ini, ya Rasul, di hari yang sebetulnya itu 1 tahun, berarti selama 1 tahun itu kita sholat cuma 5 waktu, gitu kan? Kita kan sholat zuhur ketika matahari tergelincir,
Matahari tergelincir itu lama sekali, nggak tergelincir 3 bulan tadi. Nah, berarti ini sahabat tidak puas kan dengan keterangan dari Nabi ini. Artinya butuh keterangan selanjutnya, maka bertanya, dan pertanyaan itu dijawab oleh Nabi. Maka pertanyaan itu bagus, pertanyaan sahabat. Gak ada pertanyaan sahabat yang tidak bagus. Semua pertanyaan sahabat baik. Yang tidak baik pertanyaan siapa? Masih ingat? Dua. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Nabi ketika Nabi masih hidup itu ada 3. Yang satu bagus, yang 2 buruk. Yang bagus, yang baik pertanyaan siapa? Sahabat. Yang buruk pertanyaan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Dua-duanya buruk. Bagaimana pertanyaan kaum musyrikin? Membantah. Nadanya nanya, tapi tujuannya bantah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il, salah satu tokoh kafir Quraisy, datang kepada Nabi dengan membawa tulang belulang manusia. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Muhammad, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Kata engkau akan dihidupkan lagi. Jadi kafir Quraisy itu tidak percaya kalau kebangkitan itu dengan roh dan jasad. Bagi kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, kebangkitan itu ada, tapi cuman ruhnya saja. Nah ini nanya, tapi tujuannya membantah. Buruk jelas. Yang kedua, ahlul kitab. Bagaimana pertanyaan ahlul kitab? Mau mengetes Muhammad benar apa enggak nih jawabannya. Buruk apa baik? Jelas buruk. Berarti dia ragu dong. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu keluar dari mulut beliau pasti kebenaran, nggak mungkin salah. Haram mengetes beliau. Mengetes Abu Bakar, Umar, mengetes Imam Syafi'i, mengetes Imam Bukhari boleh, karena beliau-beliau bisa benar bisa salah, tidak maksum kan. Mengetes Nabi SAW kufur. Orang pasti benar kok dites. Adapun selain beliau boleh dites, agar kita tahu si fulan ini benar apa salah. Banyak contoh-contohnya. Nah, pertanyaan sahabat itu bagus. Sahabat wanita tadi, ya Rasul, ketika kita di hari di mana satu hari adalah 1 tahun, berarti apakah selama 1 tahun itu kita sholat cuma 5 waktu? Nabi menjawab iya apa tidak? Nabi menjawab tidak. Faqduru lahu, kata Nabi, diperkirakan, dikira-kira. Ini salah satu jawaban Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan beliau digerakkan oleh Allah untuk memberitahukan bahwa kelak akan ada jam arloji, tanda waktu. Di zaman Nabi kan selalu melihat matahari. Tanda waktu itu dengan apa kan belum ditemukan. Entah kapan ditemukannya jam itu, berapa ratus tahun setelah Nabi wafat. Coba kalau nggak ada jam, pakai gimana? Memperkirakannya gimana? Sulit sekali. Walillahil hamd, kita dan nanti insya Allah ada jam
begitu jamnya. Jamnya terus berputar. Matahari terus di situ terus, tekan jam terus berputar. Jadwalkan terus. Artinya nanti di hari-hari Dajjal itu sholat tidak perlu melihat matahari, melihat jam. Ya. Jadi terang benderang seperti itu bisa sholat isya, sholat subuh, qiyamul lail. Sementara terus matahari terang benderang berbulan-bulan. Gitu. Nah, inilah pertanyaan para sahabat, pertanyaan yang dibutuhkan. Seandainya tidak dibutuhkan, maka para sahabat tidak akan bertanya. Seperti pertanyaan tentang Allah bersemayam di atas arsy, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Allah akan menampakkan betisnya nanti di padang mahsyar, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Ini semua tidak ada pertanyaan. Maka orang yang mempertanyakan dan membahas ini pasti sesat. Berpegang dengan kaidah, kalau pembahasan itu, pertanyaan itu bagus, benar, tentu sudah ditanyakan dan dibahas oleh para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini kaidah besar yang harus kita pegang. Ya, banyak dari kita kadang-kadang meleset, pegangan itu meleset. Maka terus kita gigit dengan gigi geram sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agar tidak meleset. Walaupun jutaan manusia beda dengan kita, ya, jangan sampai pegangan itu meleset. Pokoknya kalau itu benar, pasti Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Seperti yang kemarin kita bahas itu. Kalau puasa Arafah itu boleh beda dengan wukuf di Arafah, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Pasti. Gitu ya. Maka jika para sahabat belum pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah, maka itu pasti salah. Nah, ini jangan sampai meleset. Kaidah ini kita gigit dengan gigi geraham, lotok. Jangan bergeming dengan fatwa si A, si B, si C, Syekh A, Syekh B, Syekh C, ya, ulama A, ulama B, ulama C. Jangan bergeming. Padahal ini kaidah yang luar biasa, yang harus terus digigit dengan gigi geraham. Kan itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan gigi geraham. Nah, kadang diantara kita terlepas itu gigitan itu, hanya silau oleh gelar doktor, syekh, lajnah daimah, ya, madhab syafi'i, madhab hambali, majelis ulama. Jangan sampai seperti itu. Kaidah itu betul-betul di atas segala-galanya. Yang keempat, yang terakhir, keburukan dari memakai air yang terlalu banyak ini, waddukhula fi ma nahat anhu min az-ziyadati 'ala ats-tsalath. Masuk ke dalam larangan, berarti haram. Larangan apa? Larangan menambah dari 3. Nggak boleh 4, apalagi 5, 6, 7, nggak boleh. 3 sudah cukup. Bagaimana kalau ada yang belum basah? Nggak mungkin. Orang 2 kali saja bisa. Kan ada riwayat di Abu Daud, wudu itu bisa 3 kali 3 kali, bisa 2 kali 2 kali, bisa sekali sekali, bahkan sekali saja bisa.
asal benar meratakannya, kita ambil ya, betul meratakannya cukup. 2 kali lebih baik, 3 kali lebih baik, tentunya 4 kali haram. Seandainya kita memilih sekali saja karena memang misalnya di pesawat air terbatas atau dingin sekali, ya sudah cukup sekali. Kita 2 kali dan 3 kali itu untuk mengambil kebaikan, bukan berarti jaga-jaga kalau sekali nggak basah semua, nggak mungkin ya, dengan sekali insya Allah sudah cukup. Nah, inilah agama ya, tidak dengan akal, tidak dengan ra'yu. Kalau dengan akal, dengan ra'yu, tentu 4 lebih baik dari 3, 5 lebih baik dari 4, 6 lebih baik dari 5, dan seterusnya. Tidak seperti itu agama. Jadi semuanya betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warubbama atala al-wudu, kadang-kadang setan iblis menggoda manusia dengan memanjangkan wudu, berlama-lama ketika wudu. Ini tidak syak lagi iblis. Yang menyuruh dia berlama-lama wudu adalah setan, bukan Allah dan Rasulnya. Maka jangan bangga ketika merasa was-was, diulang lagi, jangan bangga. Dan jangan kagum dengan orang yang berwudu lama, apalagi pas membasuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya ya, hampir 10 menit wudu doang. Wow, ulama besar nih. Nah, orang awam begitu dikiranya ulama besar, padahal itu bid'ah, itu keliru, itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, itu tipuan iblis. Bagi yang tahu, bagi yang faham. Fafata waktu salat, ini dia, akhirnya tertinggal sholat. Aufata awaluhu, tidak sholat di awal waktu, padahal di awal itu fadilah. Aufatathul jamaah, atau kehilangan jamaah, lama dianut, akhirnya masbuk. Setan senang, iblis senang. Maka kita tidak boleh bangga seperti itu. Jika antum merasakan seperti itu, buang sejauh-jauh. Awalnya pasti ada rasa tidak sah nih sholat saya tidak sah, percuma. Pasti orang itu bisikan setan, bisikan iblis ya, jangan dengarkan, terus saja. Maka melawan setan, melawan tipuan iblis itu cuma bisa dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan semangat, ketaatan dan seterusnya nggak bisa. Dengan ilmu, justru dia seperti itu karena memang dia pengen taat, dia pengen taat, pengen sholatnya diterima, pengen wudunya sempurna, tapi tanpa ilmu, akhirnya seperti itu. Nah, sekali lagi, iblis, setan hanya bisa dilawan dengan ilmu. Maka yang menyebabkan iblis, para malaikat harus tunduk sujud kepada Adam setelah Adam berilmu. Malaikat ditanya ini apa, nggak ada yang bisa jawab ya. Ma ilma lana illa ma 'allamtana, tidak mungkin kami tahu ilmunya kalau bukan Engkau yang mengajarkan kepada kami ya Allah. Ya nggak tahu malaikat, orang nggak diajarkan oleh Allah. Sementara Adam diajarkan. Ini gunung, ini langit, ini air, ini batu, ini. Bahkan ada tafsiran sebagian ulama, seluruh benda
Asma'a kullaha itu yang dimaksud seluruh benda yang ada di jagat raya alam semesta ini, yang ada waktu itu dan yang belum ada. Jadi dohirnya menurut tafsiran sebagian ulama ini mobil, motor, pesawat, kereta api gitu ditampakkan di situ, entah berupa apa gitu. Adam bisa jawab karena diberitahu oleh Allah. Iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Nah, setelah itu Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat mau, iblis tidak mau. Maka wajib kita mencari ilmu kalau kita ingin selamat dari iblis setan. Wa talbisu iblisa ala hada, bentuk talbisnya iblis, tipuan iblis di sini, bi annaka fi ibadatin, bahwa kita ibadah nih gitu. Malam tasihha la tasihus salat, kalau kita wudu gak sah, salat kita gak sah. Nah, itu bentuk talbisnya di situ. Kalimat ini benar. Memang iblis setan selalu mengawali dengan kebenaran. Iblis setan selalu mengawali dengan kebenaran. Setelah kebenaran itu lalu muncul tipuan. Misalnya ketika terjadi kesyirikan pertama kali, apa yang diperintahkan iblis kepada kaum muslimin hari itu? Kesalahan apa kebenaran? Kebenaran. Hak apa batil? Hak. Apa? Menghormati orang-orang saleh. Kan benar, menghormati orang-orang saleh, betul kan? Kaum muslimin diajak untuk menghormati, memuliakan orang-orang saleh, tentu mau. Baru ditipu caranya yang salah. Orang-orang saleh yang sudah mati itu dibikin patungnya. Ini cara yang salah. Awalnya benar. Termasuk ini, kalau wudhu kita sampai tidak sah, sholat kita tidak sah. Sampai di sini betul sekali. Lalu tadi ya, biar sah wudhunya, maka begini harus banyak, harus basah semua. Tidak boleh ada yang begini. Akhirnya ngarang sendiri tanpa ilmu. Padahal sah wudunya tentu dengan mencontoh Nabi SAW. Nabi tidak pernah 4 kali, 5 kali berlebihan dalam air. Cukup satu mud. Walau tadabbara amrahu, seandainya dia mau tadabbur berfikir, la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafritin, kalau dia mau berfikir akan ketemu bahwa sebetulnya dia berada dalam pemborosan, ya, berlebih-lebihan. وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يَنْدُرُ فِي هَذِهِ الْوَسَاوِسِ. Ini pengalaman beliau ya. Kami atau aku pernah melihat orang yang seperti itu terkena was-was. Dan sudah dijelaskan oleh beliau, kaum muslimin itu memang banyak yang terkena was-was. Dan was-was ini iblis tidak tiupkan kepada orang Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Yahudi. Tidak. Karena iblis tentu tahu mereka sudah sesat, sudah batil, sudah jelas pasti masuk neraka kekal. Ngapain dibikin was-was? Gitu ya. Nah, maka yang was-was itu
hanya kaum muslimin. Tentu kaum muslimin yang jauh dari ilmu, yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang terkena was-was, perhatian sekali terhadap masalah air, kesucian dan seterusnya, itu keadaannya bagaimana? Ini pengalaman beliau ya. Mungkin antum juga pernah bergaul dengan orang seperti itu. Wudu sangat perhatian sekali. Kemudian tempat sholat harus bersih sekali dari najis. Pokoknya berlebihan. Sementara wala yubali bi mat'amihi wa mashrabihi, dia tidak peduli makanan yang dia makan itu mau halal mau haram, minuman yang dia minum kadang-kadang yang haram. Wala yaqfadu lisanahu min ghibatin, kadang-kadang lisannya penuh dengan ghibah. Itulah iblis menipu seperti itu. Dalam wudu luar biasa, sholat luar biasa, perhatiannya menurut orang awam ini luar biasa. Bukan orang main-main ini, bukan orang sembarangan. Makanannya, minumannya, pergaulannya, lisannya suka menggibah dan seterusnya. Mungkin ngutang nggak pernah bayar misalnya, ya kan? Sementara wudu perhatian sekali, sama utang lupa, ya kan? Nah, ini talbis iblis seperti itu. Ini pengalaman beliau. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.